Atuh kalau mau ada masalah Ba'alawi, ya kenapa nggak di Yaman? Kok kenapa jadi ribut di sini? Oh ternyata dia itu awalnya nyalon bupati gagal. Nyalon MUI teka pilih teh si Kehet teh. Udah gitu ada Syarifah cantik, Syarifah teh ya Kehet cantik. Bener nggak? Kutilang dasi, kutilang kulit kuning tinggi langsing dasi dada berisi. Iya. Ada Syarifah yang dia mau nikah yang nggak boleh, jadi dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya warahmatullah, para penonton Iden Project dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, melanjutkan series dari masalah nasab yang diramaikan oleh Kiai Haji Imaduddin dan para habib dari Klan Ba'alawi. Pada video kedua ini kita akan menyaksikan pengakuan dari seorang ulama ulama asal Cirebon ya kalau nggak salah, yang bernama Abdurrahman Bustami. Beliau di sini menyebutkan latar belakang menurut pandangan beliau kenapa pada akhirnya ramai-ramai seperti ini. Kenapa pada akhirnya Kiai Imaduddin mempermasalahkan masalah nasab dari Klan Ba'alawi ini. Nah, bagaimana video dan pengakuannya? Oh ya, satu lagi. Selain dari Abdurrahman Bustami, juga ada pengakuan dari seorang penggiat media sosial ya. Soalnya saya nggak tahu dia ustadz apa bukan. Tapi yang saya lihat dari video-video ini termasuk cerdas sih. Itu dari orang bernama, sebut aja ustadz lah ya, Ustadz Mahesa, yang menyebutkan apakah ada persamaan dari pengakuan ulama asal Cirebon itu ya Abdurrahman Bustami dengan Mahesa ini. Soalnya kalau mendengar dari satu orang kan bisa jadi dia halu atau mengarang-arang ya. Tapi kalau udah banyak orang ya tetap juga sih harus dilihat kebenarannya. Nah, bagaimana video pengakuannya dan apa yang mendasari latar belakang dari Kiai Imaduddin ini sampai mempermasalahkan masalah nasab dari Ba'alawi ini? Mari kita simak videonya berikut ini. Aku orang li, ya Allah, Allah mah yahdihim insyaallah. Allah mahdihim insyaallah. Saya sudah jarah ke sana. Atuh kalau mau ada masalah Ba'alawi, ya kenapa nggak di Yaman? Kok kenapa jadi ribut di sini? Betul tidak? Oh ternyata dia itu awalnya nyalon bupati gagal. Nyalon MUI teka pilih teh si Kehet teh. Udah gitu ada Syarifah cantik, Syarifah teh ya Kehet cantik. Bener nggak? Kutilang dasi, kutilang kulit kuning tinggi langsing dasi dada berisi. Iya. Ada Syarifah yang dia mau nikah yang nggak boleh, jadi dendam. Terus dia datang ke Robitoh pengen jadi punya marga Habib yang nggak bisa, jadi dendam, jadi hasud. Inilah hasud tingkat tinggi, di mana Imam Ghazali mengatakan hasud ada 3 strata. Yang pertama berniat supaya itu nikmat yang ada pada dia hilang dan tidak berpindah kepada dirinya, karena dirinya juga ngaku nggak bakalan bisa. Yang kedua, orang hasud mengharapkan nikmat yang ada pada orang kemuliaan itu hilang dari orang itu, berpindah kepada dirinya. Yang ketiga, orang itu mengharapkan paling rendah hilang saja nikmat itu, sudah nggak apa-apa asal jangan bertambah, biarin mobilnya Palisade aja 1, jangan nambah Alphard. Begitu nambah Alphard dia pingsan. Nah itu, nah ini hasud ini kepada para habaib ini hasud kelas tinggi, di mana para habaib jamaahnya yang mulia dan banyak berjuta-juta itu ingin pindah kepada dirinya dan orang supaya cium tangan bolak-balik sama dirinya. Atuh di mana mimitina eta kitu laras da? NU lagi yang kena, padahal banyak habaib di NU Yomos. Ya iyalah. Komentar antum Kang Mas lebih tepatnya disampaikan kepada Kiai Haji Imaduddin. Kresek. Jangan komentar ke saya. Mungkin Kiai Haji Imad ini lagi menikmati euforia media sosial, bantah-bantahan. Lanjutkan saja ya.
Kiai Haji Imad, barangkali kalau sampai ada gesekan dengan Habib Bahar dan para habaib yang lainnya, bisa jadi mungkin terdengar oleh 9 apa gitu, 9 bos mungkin ya. Karena kalau 9 bintang sudah jenengannya, ya memang begini, sudah di bawah naungan 9 bintang alias NU ya. Heran saya sama Kiai Haji Imad, dulu waktu jadi FPI nggak ada data nyinyirin ulama NU. Begitu masuk ke NU, nyinyirin dulu ini. Dalam 2 tahun ini banyak statement Haji Imad yang nyinyirin habaib dan FPI. Heran kan? Entah apa sebabiannya, wallahu a'lamu bishawab. Tapi saya pernah dengar kisah yang berbeda, bukan terkait alasan keluar dari FPI masuk NU. Tapi perlu saya sampaikan di sini kawan-kawan, dulu Haji Imad itu mau nyalon bupati, tapi nggak dapat dukungan dari Buya Qurtubi, imam besar FPI Banten, waktu masih jadi FPI. Itu saja cerita yang berbeda dari video yang pertama tadi. Jadi balik lagi kepada judul yang pertama, tentang nyinyirin para habaib, ngeributin istilah ataupun gelar para habaib. Terus saja ya Jimat. Karena kalau 9 bos ngedenger, pasti senang loh. Dan ya bisa jadi kan, jadi donatur untuk melegalkan ke niat ataupun cita-cita yang tertunda jadi Bupati Tangerang dan ini Jimat. Saran saya sih lanjut terus gesak-gesak para habaib, karena itu akan menyenangkan 9 bos. Percaya deh, aliran dana akan sangat cepat. Percaya deh Jimat, lanjut saja. Karena saya pun sangat sih senang nanggapin jenengan. Karena level Mahesa ya levelnya level influencer, jenengan kan kiai. Tapi ocehannya kelas buzzer, ya otomatis kita tanggapin kan begitu. Dan perlu Anda ketahui ya Jimat, Mahesa bukan orang FPI. Sama, saya tak sudi kalau diajak masuk NU, saya juga tak sudi kalau ditarik ke FPI. Saya berpikir objektif ya Jimat. Ya, saya pernah ditunjuk jadi mustasar NU, saya amuk, saya marahin tuh yang main-main nyatet nama saya. Lupa dia pernah ngaji di saya selama berbulan-bulan. Pengennya menghormatin sama Kiai NU doang. Ya itulah tadi pengakuan dari 2 narasumber ya, yang kita saksikan sama-sama. Saya juga mencari dari beberapa yang pro ke Kiai Imaduddin, memang belum ada ya, yang belum sampai. Mungkin kalau memang ada juga nanti kita tampilkan di video-video selanjutnya. Nah di sini ya saya juga tidak 100% percaya dengan kedua narasumber tadi ya, yang dari Cirebon dengan Ustadz Mahesa tadi. Saya coba mencari-cari di internet, apakah benar memang Kiai Haji Imaduddin ini pernah berada di FPI dan pernah mencalonkan jadi bupati. Ya ini termasuk salah satu ikhtiar saya untuk mendapatkan kebenaran dari kasus ini gitu loh. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau dari Kiai ulama dari Cirebon tadi menyebutkan kalau dasarnya Kiai Imad itu karena hasud. Yang pertama dia tidak gagal nyalon bupati, terus juga tidak berhasil untuk menikahi seorang syarifah. Begitu juga ditanggapi juga dengan Mahesa tadi menyebutkan di calon bupati. Akhirnya saya mencari-cari dan akhirnya dapat di sini. Di sini nanti kita tampilkan linknya ya di tangerangonline.id, yaitu yang tampil pada tanggal 10 Oktober 2017 yang berjudul Kang Imad siap-siap maju jalur independen. Nah di sini disebutkan bahwa merapatnya beberapa partai politik petahana bakal calon bupati Ahmad Zaki Iskandar dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Tangerang tidak menutup kemungkinan Imaduddin Usman akan maju melalui jalur independen. Nah jadi Kiai Imad mengatakan saya siap maju di jalur independen dan saya akan merapatkan barisan dengan FPI. Jelas Kang Imad, panggilan karib Imaduddin Usman. Kang Imad mengaku komunikasi politik pun intens dijalankan dengan para kiai di Kabupaten Tangerang. Dan jadi di sini jelas ya, kalau Kiai Imad ini memang benar ingin maju ke pilkada di Tangerang. Saya ini santri yang turut perintah Kiai, sementara ini perintah Kiai jajaki dulu partai politik, kan masih ada Gerindra, Demokrat, dan PDIP yang masih belum menentukan arah. Kalau ada perintah dari Kiai segera siapkan independen, saya sami'na wa ta'na.
saya punya FPI yang jiwa juangnya tidak diragukan. Bersama FPI, saya akan satukan kekuatan umat melawan kekuatan petahana. Ketua FPI Kabupaten Tangerang, Muhammad Asegaf, menuturkan sejauh ini belum ada pertemuan dirinya dengan Imanuddin Usman. Pertemuan belum ada, tapi pembahasan secara lisan dari Imanuddin ke pihak saya sudah terdengar. Ia juga menegaskan pihaknya hanya menunggu dari Imam Banten mengenai arah Pilkada Bupati Tangerang 2018 mendatang. Jika Imam Banten menginstruksikan kita harus ke Imanuddin Usman, kami siap, karena itu instruksi untuk kami. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa klaim dari mereka tadi, dua narasumber kita ini, bahwa Imanuddin ini pernah jadi calon bupati, fix, benar. Dan juga yang mengatakan bahwa Kiai Imad ini pernah di FPI juga fix ya, dari tangerangonline.id ini udah fix mereka benar. Tapi kalau yang Imanuddin ini pernah melamar Syarifah dan akhirnya tidak diterima, itu belum saya dapat, jujur aja. Nah, terus juga keluarnya Kiai Imanuddin ini dari FPI KNU, ya saya juga belum dapat pilihnya, tapi jelas di sini memang Imanuddin itu ya memang mengatasnamakan NU mungkin ya, saya juga nggak tahu, tapi jelas di sini mungkin benar ada sakit hati dengan FPI. Nah, di sini yang dimaksud dengan Imam Banten ini kita juga nggak paham. Ada penjelasan dari FPI, ya pihaknya hanya menunggu dari Imam Banten. Nah, Imam Bantennya ini Kiai Haji Buya Qurtubi atau bukan? Karena memang menurut penjelasan dari narasumber kita yang kedua ya, dari Ustadz Mahesa, bahwa Kiai Imad ini itu ada dendam kepada Kiai Haji Buya Qurtubi yang tidak menyetujui dia untuk maju di Pilkada Tangerang. Nah, jadi apa yang kita bisa dapatkan dari sini? Kalau menurut dua narasumber tadi dan juga beberapa media yang saya ambil, ada kemungkinan besar ya, saya juga tidak mengklaim bahwa ini pasti, bahwa memang Kiai Imad ini memang punya dendam kepada para Habib. Karena apa? Karena kebanyakan orang FPI ini juga mereka rata-rata petinggi-petingginya itu Habib. Yang paling kita tahu semua ya Habib Rizik Syihab, itu jelas Habib dan itu jelas dari Ba'alwi. Begitu juga dengan Habib Bahar bin Smith dan Habib Hanif dan yang lain-lainnya, itu mereka semua dari klan Ba'alwi. Nah, kita nggak tahu nih, ada rahasia lagi apakah benar memang Kiai Imad ini pernah melamar seorang Syarifah, jangan-jangan juga dari keturunan Ba'alwi. Jadi lengkaplah itu semua. Mereka itu FPI, Habib dan para Ba'alwi ini, mereka lah yang udah menyakiti hati dari seorang Imanuddin. Karena seharusnya kalau dia ingin mengatakan ingin mengetahui nasab ya seharusnya sudah dari dulu, bahkan tidak perlu masuk FPI. Tapi kan dari video yang pertama ini, yang sebelum dari ini, itu menjelaskan bahwa dia memang bermasalah dengan akhlaknya dan adabnya para Habib, hingga akhirnya terpanggillah dia untuk menyelidiki apakah benar Ba'alwi ini seorang Habib keturunan dari Rasulullah. Nah, jadi itulah yang bisa saya tampilkan pada video kali ini. Silahkan rekan-rekan menilai sendiri siapa yang benar, apakah niat Kiai Imanuddin ini memang tulus dari hati ataukah memang ada dendam pribadi. Ya, kita serahkan semua ke penonton. Series dari klan Ba'alwi ini tidak sampai sini ya, masih ada video-video berikutnya yang tentu lebih seru, lebih menarik lagi. Demikianlah video Aiden Project kali ini. Bila memang kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.